Satu tangan bisa menghentikan seluruh dunia. Bayangkan, ada 193 negara yang sepakat untuk menghentikan sebuah perang. Tapi satu suara saja bisa membuat kesepakatan itu sampah seketika. Inilah realitas pahit dari hak veto di Dewan Keamanan PBB. Sebuah kekuatan luar biasa yang sering disebut sebagai senjata bermata dua, di satu sisi menjaga stabilitas, di sisi lain menjadi tembok bagi keadilan global. Tapi tahukah Anda, secara hukum internasional, hak istimewa ini sebenarnya tidak pernah tertulis secara gamblang dalam piagam PBB. Bahkan, banyak pakar hukum berpendapat bahwa hak ini adalah pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan kedaulatan negara. Hari ini, kita akan membongkar sejarah gelap di balik hak veto, bagaimana ia digunakan untuk kepentingan politik semata, dan benarkah dunia sudah saatnya membuang sistem ini. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia butuh wasit. 5 negara pemenang perang Inggris, Prancis, serta Rusia dan China merasa mereka punya tanggung jawab terbesar. Hak veto diberikan sebagai hadiah agar negara-negara adidaya ini tetap mau bergabung di PBB dan tidak keluar seperti saat Liga Bangsa-Bangsa gagal. Secara teknis, ini diatur mesti implisit dalam pasal 27 ayat 3 Piagam PBB. Namun, niat awal untuk menjaga perdamaian berubah menjadi alat kepentingan nasional. Sejak 1946, hak ini sudah digunakan lebih dari 260 kali. Rusia, dahulu Uni Soviet, adalah yang pertama menggunakannya, dan AS menjadi yang paling sering menggunakannya dalam beberapa dekade terakhir. Ingat tragedi kemanusiaan di Suriah tahun 2011. Ketika 5.000 orang tewas dan dunia menuntut tindakan tegas lewat resolusi S 2011/612, Rusia menggunakan vetonya. Hasilnya, diplomasi buntu, dan konflik terus berdarah. Inilah bukti bahwa seringkali, veto bukan soal hukum, tapi soal politik kekuasaan. Jadi, apakah hak veto masih relevan secara yuridis? Jika kita merujuk pada prinsip sovereign equality atau kesetaraan kedaulatan, hak veto adalah sebuah anomali. Ia menciptakan kasta di mana 5 negara lebih berkuasa daripada ratusan negara lainnya. Meski ia berfungsi mencegah perang langsung antar negara besar Perang Dunia III, kegagalannya dalam menangani krisis kemanusiaan membuat kredibilitas PBB berada di ujung tanduk. Reformasi bukan lagi sekadar pilihan, tapi keharusan jika kita ingin hukum internasional benar-benar tegak untuk semua, bukan hanya untuk yang punya senjata. Bagaimana menurut kalian? Apakah hak veto harus dihapus total, atau cukup dibatasi penggunaannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.